Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Benua Asia 1 ingin menjelaskan tentang informasi-informasi yang berada di wilayah Asia. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan jatuh terlalu dalam. Maka perkenalkan, nama saya Rani Rahmatul Nabila dari kelas 66, nomor absen 28. Saya Siti Indah Komaria, kelas 66 dari absen 33. Saya Fairuz Rahmata Siswantiano dari kelas 66 nomor absen 11. Saya Chandrika Muhammad Jabil Bari, absen 4, kelas 6.6. Pertama yaitu mengenai batas wilayah Asia di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Yang kedua ada letak astronomis, yang ketiga ada letak geografis, yang keempat ada luas wilayah, dan yang kelima ada kondisi penduduk. Batas wilayah Asia sebelah utara ada Samudra Arktik, batas wilayah Asia sebelah selatan ada Samudra Hindia, di timur ada Samudra Pasifik, dan di barat ada Laut Kaspia, Laut Tengah, dan Laut Merah. Yang kedua ada letak astronomis. Secara astronomis, benua Asia memiliki letak di 26 derajat BT sampai 170 derajat BT dan 11 derajat LS sampai 80 derajat LU. Yang ketiga ada letak geografis. Secara geografis, benua Asia berada pada belahan bumi bagian timur serta memanjang dari bagian utara sampai ke selatan. Yang keempat ada luas wilayah. Luasnya mencapai 44.493.000 km atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau setara dengan 4,5 kali luas benua Eropa. Yang kelima ada kondisi penduduk. Kondisi penduduk ini meliputi ras atau suku dan agama yang berada di wilayah Asia. Ras atau suku yang berada di wilayah Asia ada ras Kaukasia, Mongolia, Negro, dan lain-lain. Sedangkan agama yang ada di wilayah Asia ada agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, serta ada kepercayaan-kepercayaan tradisional seperti Tionghoa. Kedua, yakni keunggulan dan kekurangan sumber daya alam di wilayah Asia. Yang pertama ada keunggulan, memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dibandingkan dengan benua lain, memiliki iklim tropis, sungai terpanjang di dunia, dan puncak tertinggi di dunia 3, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sekarang ada kekurangan sumber daya alam di wilayah Asia. Yang pertama memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Yang kedua, banyak penduduk yang tinggal di benua Asia mengalami ketertinggalan dari segi ekonomi dan segi ilmu pengetahuan. Ekonomi, keunggulan 1. Asia terletak pada titik strategis yang memungkinkan akan menjadi tujuan perdagangan. 2. Kekayaan sumber daya alam yang memikat investor. Kekurangan 1. Memiliki tingkat ekonomi yang rendah. 2. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Teknologi keunggulan 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. 2. Penyebaran informasi yang cepat. 3. Munculnya media sosial. Kekurangan 1. Asia terletak pada titik strategis yang memungkinkan akan menjadi tujuan perdagangan. 2. Kekayaan sumber daya alam yang memikat investor. Selanjutnya ada politik. Di sini ada keunggulan dan kekurangan dalam politik. Yang pertama, ada keunggulan. Politik Asia sangat bervariasi seperti yang diharapkan dari sebuah lautan besar dan populasi yang sangat beragam, seperti monarki konstitusional, monarki absolut, negara satu partai, negara bagian, wilayah tergantung, dan demokrasi liberal. Yang kedua ada kekurangan. Banyak dari iklim politik di Asia hari ini dipengaruhi oleh kolonialisme dan imperialisme masa lalu, dengan beberapa negara mempertahankan hubungan dekat dengan mantan gubernur kolonial sementara yang lain terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dengan konsekuensi yang terus dirasakan. Selanjutnya ada kondisi penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Asia mencapai 4.641.54.775 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.726.841.356 pada tahun 2022.
Hal tersebut berarti penduduk Asia bertambah sebesar 115,78 juta jiwa dalam kurun waktu 2 tahun saja. Kondisi sumber daya alam. Yang pertama adalah bidang pertanian. Hasil sumber daya alam di negara Asia cukup baik. Di Asia Tenggara, banyak negara-negara yang menghasilkan padi, terutama di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Sementara itu, di wilayah Asia bagian selatan yang dimiliki hasil padi adalah India, Bangladesh, dan Pakistan. Yang kedua adalah bidang pertambangan. Hasil-hasil pertambangan yang menonjol di benua Asia adalah minyak bumi. Negara-negara ini penghasil minyak bumi terdapat di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Kondisi alam, iklim di benua Asia dibagi 4, yaitu yang pertama adalah iklim tropis, yang disebut dengan iklim panas. Iklim ini berada di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim ini berada di mayoritas Asia Timur. Yang ketiga adalah iklim dingin. Iklim tersebut dimiliki wilayah Siberia. Yang keempat terakhir adalah iklim gurun. Iklim ini berada di Asia Barat, Timur Tengah, dan Asia bagian tengah Gurun Gobi.